siang teman-teman, perkenalkan nama saya Martin Valian Wicaksana dari Teknik Pertambangan 2017 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya untuk ujian akhir semester mata kuliah preparasi batubara. Di sini bisa dilihat di soalnya, suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut sepertiga dari jumlah kapasitas pencucian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 5,5%. Ada data-data lain yang diketahui, yaitu adalah ukuran partikel sebesar 2 kali 10 pangkat 6. Yang kedua ada berat jenis solid 3 gram per cm pangkat 3 atau bisa dirubah menjadi 3000 kg per meter pangkat 3. Yang ketiga adalah viskositas air yang sebesar 1,31 kali 10 pangkat 6. Ini adalah 14 yang kita cari di ujian akhir semester ini. Berikut adalah cara menghitung ujian akhir semester preparasi batubara. Yang pertama adalah untuk menghitung berat padatan. Berat padatan bisa dicari dengan rumus persen solid dikali Qmax dikali 3000 kg per meter pangkat 3. Persen solid ini didapatkan dari soal sebanyak 5,5% atau bisa diubah menjadi 0,055. Dan Qmax adalah kebutuhan air untuk pencucian batubara. Di soal kebutuhan air untuk pencucian batubara itu sepertiga dari jumlah kapasitas pencucian, yang artinya kebutuhan air untuk pencucian batubara sepertiganya dari 3000, yaitu adalah 1000. Dan 3000 ini adalah berat jenis dari solidnya, dan dapatkanlah 165.000 kg per jam. Yang kedua adalah menghitung berat air. Untuk menghitung berat air bisa menggunakan rumus persen air dikali Qmax dikali rho air. Persen air ini sebesar 0,945. 0,945 ini didapatkan dari mengurangkan 1 dikurang persen dari solidnya, yang artinya ini kan 0,055, berarti 1 kurang 0,055 itu adalah 0,945, dan dapatkanlah hasil 945.000 kg per jam. Yang ketiga adalah volume batubara. Volume batubara ini bisa dihitung dengan rumus berat solid dibagi rho solid dikali 3600 dalam satuan meter pangkat 3 per detik. Kita dimasukkan angka-angkanya, 165.000 dibagi 3000 dikali 3600, didapatkanlah hasil seperti ini, 0,015277778. Yang keempat adalah menghitung volume air. Untuk menghitung volume air bisa menggunakan rumus berat air dibagi rho air dikali 3600 meter pangkat 3 per detik. Memasukkan angkanya yaitu 945.000 dibagi 1000 dikali 3600. 945.000 ini didapatkan dari perhitungan dari nomor 2. Didapatkanlah volume air sebesar 0,2625 meter pangkat 3 per detik. Yang kelima adalah menghitung total volume air. Total volume air bisa menggunakan rumus volume air ditambah volume padatan. Volume air ini didapatkan dari perhitungan yang dari nomor 4, yaitu sebesar 0,2625 meter pangkat 3 per detik. Dan volume padatan itu sama dengan adalah volume batubara, karena dalam soal ini padatan ini atau solid ini merupakan batubara yang bernilai 0,015277778, dan total volume air yang didapatkan seperti berikut ini. Yang keenam adalah kecepatan pengendapan atau bisa disimpulkan dengan VT. VT ini rumusnya adalah G gravitasi dikali densitas kuadrat dikali rho solid dikurang rho air dibagi 18 mu.
Ya, tinggal memasukkan angka-angkanya, didapatkan hasil sebesar 0,003324,852 meter per detik. Yang ketujuh adalah luas kolam pengendapan. Luas kolam pengendapan bisa dihitung dengan rumus Q total dibagi VT. Q total ini bernilai 0,2778 didapatkan dari perhitungan nomor 5, yaitu total volume air dibagi VT. VT itu adalah kecepatan pengendapan. Kita sudah menghitung di nomor 6 kecepatan pengendapan, yaitu adalah 0,003324,852. Sehingga luas kolam pengendapan tinggal membagikan Q total dibagi VT. Didapatkanlah hasil 83,55259,121 meter kuadrat. Untuk nomor 8 itu dimensi kolam pengendapan atau menggunakan hukum Stokes. Berikut adalah tabel untuk menghitung dimensinya. Ada Q total, rho solid, viskositas, persen dari solid, persen dari air, ada ukuran, VT, ada luas dari kolam itu. Kedalaman kolam itu sebesar 7,5 m, lebar kolam itu 14 m, dan panjang kompartemen itu 8,355,259,121. Kompartemen itu adalah atau bisa disebut lain dengan timbunan. Itu berarti panjang timbunan itu sebesar 9. Di sini bisa kita lihat untuk menghitung A-nya ini 83,59 ini dengan memasukkan angka-angka di atas ini ke dalam rumus. Alasan untuk mengambil kedalaman kolam 7,5, lebar 14, panjang kompartemen 9 itu karena dimensi kolam pengendapan dibentuk menjadi persegi panjang dengan 4 kompartemen atau 4 timbunan. Pemilihan dimensi kompartemen atau timbunan berdasarkan persentase pengendapan yang diinginkan. Yang ke-9 itu adalah menghitung volume kolam pengendapan. Untuk menghitung volume kolam pengendapan bisa menggunakan rumus 4 dikali P dikali B dikali T dikurang 0,5. Di sini P itu merupakan panjang, B itu merupakan lebar kolam, T adalah waktu. Di sini dengan memasukkan angka-angkanya didapatkan nilai 756 meter pangkat 3. Yang ke-10 adalah menghitung waktu partikel mengendap. Waktu partikel mengendap bisa menggunakan dengan rumus H dibagi VT. H itu merupakan kedalaman kolam dibagi VT. VT tadi itu di sini merupakan kecepatan pengendapan. Sehingga dengan memasukkan angka-angkanya didapatkan nilai 2255,739796 detik. Atau jika dirubah ke menit dibagi 60 yaitu hasilnya 37,59566,327 menit. Yang ke-11 adalah menghitung kecepatan air dalam kolam atau VH. Untuk menghitung kecepatan air atau VH di dalam kolam bisa menggunakan rumus Q total dibagi A. A di sini dicari menggunakan rumus B dikali H, di mana B tadi itu adalah lebar kolam dikali H. H itu adalah kedalaman kolam. Sehingga dapatkan hasil 105 dan memasukkan angka A ini ke dalam rumus kecepatan air dalam kolam dan didapatkanlah hasil sebesar 0,00264553. Yang ke-12 menghitung waktu yang dibutuhkan air melewati kolam. Untuk menghitung waktunya bisa menggunakan rumus S per VH. S itu merupakan kedalaman kolam dikali panjang kompartemen atau timbunan, di mana memasukkan angkanya 7,5 dikali 9 yaitu didapatkanlah nilai S sebesar 67,5. Dan dari S yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam rumus yang S per VH
yaitu 67,5 dibagi VH. VH sudah kita hitung di nomor 11, yaitu sebesar 0,002645503, dan dibagi sehingga dapatkan waktu sebesar 255,15 detik, atau dibagi ke menit menjadi 425,25 menit. Yang ke-13 adalah menghitung persentase pengendapan. Untuk menghitung persentase pengendapan, rumus yang digunakan adalah waktu yang dibutuhkan air untuk keluar dikali 100% dibagi waktu yang dibutuhkan air keluar itu ditambah waktu pengendapannya. Waktu yang dibutuhkan air untuk keluar ini sudah kita cari di nomor 12, yaitu adalah 425,25 di sini dikali 100% dibagi waktu yang dibutuhkan air keluar ini yang tadi yang 425 ini ditambah 37595 ini didapatkan dari waktu pengendapan, yaitu di nomor 10 yang sudah kita hitung sebesar ini 37,59566,327 menit. Sehingga jika digunakan rumus matematikanya didapatkan nilai 0,91877 dan dibulatkan menjadi 92%. Dengan anggapan hujan per hari itu 45 menit, maka volume batu bara dikali 3600 dikali 3/4 kali 92% didapatkan nilai 37,95 meter pangkat 3 per hari. Yang ke-14 adalah waktu pengerukan. Waktu pengerukan bisa dihitung dengan menghitung volume kolom dibagi volume total padatan yang berhasil diendapkan. Volume kolom itu adalah sudah kita hitung di nomor 9. Di sini nilainya adalah 756 meter pangkat 3 dibagi volume total padatan, yaitu adalah 37,95. Di sini sudah kita dapatkan di perhitungan nomor 13, sehingga didapatkan nilainya adalah 19,92094862 hari, atau bisa dibulatkan menjadi 20 hari. Sekian pemaparan dari yang saya kerjakan untuk memenuhi ujian akhir semester kualifikasi batubara. Kurang lebihnya mohon maaf.